Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa latihan soal, khususnya tentang bab vektor. Oke ya. Jadi nanti ada kurang lebih 10 soal. Mungkin jika kalian ingin mengerjakannya lebih dahulu, maka soalnya bisa kalian download di link yang saya cantumkan di deskripsi. Kalau sudah, silakan lihat pembahasan yang akan kalian temukan di video ini nanti. Oke, langsung saja ya. Kita mulai dari yang nomor 1. Diketahui vektor AB sama dengan 3,9 dan vektor CD sama dengan 2,4. Nah, jika vektor DE sama dengan sepertiga dari vektor AB, maka vektor CE sama dengan berapa? Oke. Pertama-tama di sini yang kita lakukan adalah karena vektor DE sama dengan sepertiga AB, maka kita peroleh vektor DE ini akan sama dengan sepertiga dikalikan vektor AB di sini diketahui sama dengan 3,9. Kalau sudah, berarti di sini merupakan perkalian skalar dengan vektor ya, sehingga pengalinya nanti kita kalikan satu-satu, diperoleh vektor DE akan sama dengan sepertiga kali 3 berarti 1, sepertiga dikalikan 9 berarti 3. Kita peroleh vektor DE itu sama dengan 1,3 ya. Oke. Selanjutnya yang ditanyakan adalah vektor CE. Sedangkan di sini diketahui pula vektor CD, sehingga vektor CE tadi bisa kita peroleh dari sini, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan menurut aturan segitiga, vektor CD jika kita jumlah dengan vektor DE, maka nanti hasilnya adalah CE ya. Sehingga nanti kita peroleh vektor CE ini bisa kita cari dari CD ditambah DE. Sedangkan di sini vektor CD diketahui sama dengan 2,4 ditambah vektor DE tadi sudah kita temukan yaitu 1,3. Sehingga hasilnya vektor CE akan sama dengan 3,7. Oke, next lagi ke nomor 2. Diketahui vektor A sama dengan 2,2,2, vektor B sama dengan min 1,2, min 3, dan vektor C sama dengan 1,0,0. Jika vektor P sama dengan 2 kali vektor A ditambah vektor B dan ditambah vektor C, maka panjang dari vektor P sama dengan berapa? Oke, sebelum kita menentukan panjang dari vektor P, maka kita harus tahu terlebih dahulu vektor P-nya itu sama dengan berapa gitu ya. Tentunya akan kita cari dari informasi di sini, yaitu vektor P sama dengan 2A tambah B tambah C. Sehingga nanti vektor P sama dengan 2 dikalikan di sini vektor A sama dengan 2,2,2 ditambah vektor B di sini diketahui min 1,2, min 3. Dan yang terakhir vektor C di sini diketahui sama dengan 1,0,0. Sehingga nanti vektor P-nya akan sama dengan di sini perkalian skalar dengan vektor, maka kita kalikan satu-satu, hasilnya adalah 4,4,4 ditambah di sini kita jumlahkan langsung saja ya. Min 1 tambah 1 berarti 0, 2 tambah 0 2, min 3 tambah 0 berarti min 3. Jadi nanti vektor P-nya akan sama dengan 4 ditambah 0 berarti 4, 4 ditambah 2 maka 6, 4 tambah min 3 hasilnya 1. Jadi vektor P-nya akan sama dengan 4,6,1. Selanjutnya tinggal kita tentukan panjangnya saja, sehingga nanti panjang vektor P akan sama dengan akar dari jumlah kuadrat elemen-elemennya ya. Sehingga dia akan sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Hasilnya akar dari 4 kuadrat adalah 16 ditambah 6 kuadrat berarti 36 ditambah 1. Jadi jawabannya adalah akar dari 16 ditambah 36 itu adalah 52. 52 ditambah 1 hasilnya akar 53. Next ke nomor 3. Jika vektor P sama dengan A, 1,0, vektor Q sama dengan 3,9, min 4, dan P dot Q sama dengan 27, maka A plus 2 sama dengan berapa? Oke, di sini untuk mencari A plus 2, maka kita harus tahu dulu A-nya berapa ya. Nah, untuk menentukan A ini kan berada di dalam elemen dari vektor P ya, di sini.
maka kita gunakan informasi yaitu P.key itu sama dengan 27. Padahal di sini P.key itu bisa kita hitung dari A,1,0 karena ini vektor P ya, didotkan vektor key-nya yaitu 3,9, min 4, dan ini harus sama dengan 27. Sedangkan di sini kita hitung depan kali depan berarti 3A ditambah 1 kali 9 berarti 9 ditambah 0 kali 4 sama dengan 0. Dan ini harus sama dengan 27. Sehingga kita peroleh 3A plus 9 itu sama dengan 27. 3A sama dengan 9 pindah ke kanan menjadi negatif, 27 min 9 itu berarti 18, sehingga diperoleh A sama dengan 6. Jadi A plus 2 akan sama dengan 6 plus 2 atau sama dengan 8. Kurang lebih seperti itu. Lanjut ke nomor 4. Jika koordinat titik A adalah 2,-3, titik B adalah 0,5, dan titik C adalah 4,4, maka vektor AB dot vektor AC sama dengan berapa? Oke, berarti untuk mencari hasil kali titik atau dot produk dari AB dot AC, maka kita harus tahu masing-masing vektor AB dan vektor AC itu sama dengan berapa dulu ya. Nah, di sini vektor AB itu bisa kita cari dari selisih koordinat titik B dikurangi koordinat titik A, begitu ya. Maka nanti hasilnya akan sama dengan 0,5 dikurangi 2,-3. Kita peroleh dari soal ya, koordinat B 0,5, koordinat A 2,-3. Jadi nanti vektor AB akan sama dengan 0 min 2 berarti min 2,5 min negatif 3 maka sama dengan 8. Selanjutnya vektor AC bisa kita cari dari selisih koordinat C dikurangi koordinat A. Maka dia sama dengan 4,4 dikurangi 2,-3, sehingga sama dengan 4 kurangi 2, 2, 4 dikurangi min 3, hasilnya 7. Nah, di sini sudah kita dapatkan vektor AB sama dengan min 2,8 dan vektor AC adalah 2,7. Jadi nanti hasilnya vektor AB dot vektor AC akan sama dengan min 2,8 dot 2,7. Hasilnya min 2 kali 2 hasilnya min 4 ditambah 8 kali 7 berarti 56. Jadi jawabannya adalah 52. Lanjut lagi ke nomor 5. Diketahui vektor PR sama dengan 0,4 dan koordinat titik R 1,-1. Jika koordinat titik Q adalah 4,3, maka panjang dari vektor PQ sama dengan berapa? Oke, sekali lagi sebelum kita mencari panjang PQ, maka kita harus tahu dulu vektor PQ sama dengan berapa ya. Nah, idenya adalah nanti vektor PQ itu kita cari dari selisih koordinat Q dikurangi koordinat P. Koordinat Q di sini sudah diketahui pada soal, namun P belum, sehingga kita harus cari tahu dulu koordinat titik P ya. Nah, koordinat titik P kita cari dari vektor PR. Caranya adalah vektor PR itu kan sama dengan koordinat R dikurangi koordinat P, sehingga nanti koordinat titik P bisa kita cari dari koordinat R dikurangi arah dari vektor PR. Jadi P kita pindah ke kiri jadi plus, PR ini kita pindah ke kanan jadi min, begitu ya. Sehingga nanti koordinat P akan sama dengan koordinat R di sini diketahui 1,-1 dikurangi vektor PR di sini diketahui sama dengan 0,4. Sehingga nanti koordinat titik P akan sama dengan 1 dikurangi 0 berarti 1, min 1 dikurangi 4 hasilnya min 5. Kita temukan koordinat titik P. Nah, kalau sudah, kita substitusi ke persamaan awal tadi, yaitu vektor PQ sama dengan Q min P, maka dia sama dengan vektor Q-nya 4,3 dikurangi P 1,-5, sehingga PQ-nya akan sama dengan 4 kurangi 1 berarti 3, 3 min 5 hasilnya 8. Berarti vektor PQ sama dengan 3,8. Jadi, panjang dari vektor PQ akan sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Hasilnya adalah
akar dari 3 kuadrat 9 ditambah 8 kuadrat 64, dia sama dengan akar dari 73. Lanjut ke nomor 6. Jika vektor K sama dengan 4I min 2J tambah K, maka vektor EK sama dengan berapa? Oke, jadi notasi vektor EK itu adalah notasi dari vektor satuan yang berasal dari vektor K, begitu ya. Jadi di sini kita peroleh vektor K itu sama dengan 4I min 2J plus K, atau bisa kita tuliskan sebagai 4, min 2,1. Maka untuk mencari vektor satuan yang berasal dari K, itu kita gunakan rumus EK itu sama dengan seperpanjang K dikalikan vektor K itu sendiri, begitu ya. Sehingga nanti kita harus tahu dulu panjang vektor K. Di sini jika kita hitung, panjang vektor K akan sama dengan akar dari 4 kuadrat berarti 16 ditambah 2 min 2 kuadrat berarti 4 ditambah 1 kuadrat berarti 1. Berarti panjang K-nya akan sama dengan akar 21. Sehingga di sini vektor EK akan sama dengan 1 per akar 21 dikalikan vektor K sendiri, yaitu 4, min 2,1. Jadi nanti vektor EK akan sama dengan 4 per akar 21, min 2 per akar 21, 1 per akar 21. Dan inilah jawabannya. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 7. Diketahui vektor A sama dengan 2, min 4, min 2 dan vektor B sama dengan min 1, min 1, min 2 adalah vektor pada dimensi 3. Yang ditanyakan adalah berapakah besar sudut antara kedua vektor tersebut. Oke, misalkan sudut antara kedua vektor tersebut kita misalkan sebagai theta ya. Maka nanti sudut theta ini bisa kita cari menggunakan rumus cos theta akan sama dengan A dot B dibagi panjang A dikalikan panjang B, begitu ya. Nah selanjutnya supaya lebih mudah kita hitung sendiri-sendiri terlebih dahulu. Kalau kita menghitung A dot B, maka nanti hasilnya akan sama dengan 2, min 4, min 2 dot min 1, min 1, min 2, sehingga dia sama dengan 2 kali min 1 berarti min 2 ditambah min 4 kali min 1 sama dengan 4 ditambah min 2 kali min 2 4. Jadi A dot B nya akan sama dengan 6. Selanjutnya panjang A akan sama dengan akar dari 2 kuadrat di sini ya, berarti 4 ditambah min 4 kuadrat maka menjadi 16 ditambah lagi min 2 kuadrat berarti 4. Sehingga panjang vektor A akan sama dengan akar 24. Selanjutnya panjang vektor B dia akan sama dengan akar dari min 1 kuadrat di sini ya. Berarti 1 ditambah min 1 kuadrat 1 juga ditambah min 2 kuadrat berarti 4. Jadi hasilnya adalah akar 6. Selanjutnya di sini tadi cos theta dia sama dengan A dot B per panjang A kali panjang B. Maka bisa kita substitusi yang sudah kita temukan. A dot B 6 dibagi panjang A akar 24 dikalikan panjang B nya akar 6. Berarti nanti hasilnya 6 per akar 24 itu bisa kita sederhanakan menjadi 24 itu kan 6 kali 4 ya, seperti ini. Nah 4-nya bisa keluar dari akar, maka dia akan sama dengan 2 akar 6. Sehingga di sini akar 24-nya menjadi 2 akar 6 dikalikan akar 6. Berarti hasilnya sama dengan 6 per 2 kali akar 6 kali akar 6, maka sama dengan akar 36 ya. Atau kalau kita hitung hasilnya 6 juga. Sehingga bisa kita eliminasi dengan yang di atas. Hasilnya kita peroleh cos theta sama dengan setengah gitu ya. Selanjutnya karena cos theta-nya sama dengan setengah, maka theta di sini akan sama dengan 60 derajat. Lanjut lagi ke nomor 8. Diketahui vektor V sama dengan 2, min 2 dan vektor W sama dengan 5,3. Nah yang ditanyakan adalah proy WV
Dan yang kedua, panjang dari proy WV. Nah, simbol proy WV ini maksudnya adalah proyeksi vektor V terhadap vektor W, begitu ya. Sehingga nanti proy WV bisa kita cari dengan rumus V dot W per panjang W dikuadratkan, lalu hasilnya kita kalikan vektor W itu sendiri, begitu ya. Nah, nanti hasilnya V dot W itu hasilnya adalah 2 kali 5 10 ditambah min 2 kali 3 maka min 6 dibagi panjang W kuadrat. Di sini karena W-nya sama dengan 5,3, maka panjang W akan sama dengan akar dari 5 kuadrat 25 ditambah 3 kuadrat berarti 9. Hasilnya akar 34. Nah, akar 34 kalau dikuadratkan maka akarnya hilang ya. Sehingga di sini 34 lalu dikalikan vektor W-nya sama dengan 5,3. Selanjutnya hasilnya adalah 10 tambah min 6 hasilnya 4 dibagi 34 dikalikan 5,3. Di sini bisa kita sederhanakan, 4 kita bagi 2 hasilnya 2, 34 kalau dibagi 2 hasilnya 17. Jadi hasilnya akan sama dengan 2 per 17 kali 5 hasilnya 10 per 17, 2 per 17 kali 3 hasilnya 6 per 17. Selanjutnya kita akan mencari panjang dari proyeksi vektor V terhadap W atau disimbolkan sebagai panjang proy WV. Hasilnya adalah sebenarnya bisa kita cari menggunakan ini ya, rumus akar dari jumlah kuadrat elemen-elemen dari proy WV. Tetapi di sini kan terlalu sulit ya kalau kita kuadratkan, maka kita gunakan rumus khusus yang bisa menghitung panjang proyeksi vektor V terhadap W, yaitu V dot W per panjang W, begitu ya. Sehingga nanti hasilnya akan sama dengan V dot W, maka hasilnya 2 kali 2 10 ditambah min 2 kali 3 berarti min 6. Panjang W tadi adalah akar 34. Jadi hasilnya adalah 4 per akar 34. Next ke nomor 9. Diketahui vektor M tegak lurus vektor N. Jika panjang vektor M sama dengan 7 dan panjang vektor N sama dengan 24, maka panjang vektor M min N sama dengan berapa? Nah, untuk mengerjakan soal nomor 9 ini, sifat yang kita gunakan adalah kalau kita punya vektor A didotkan dengan vektor A sendiri, maka hasilnya akan sama dengan panjang A kuadrat, begitu ya. Atau kebalikannya, jika kita punya panjang A kuadrat, maka hasilnya akan sama dengan A dot A, begitu ya. Sehingga jika kita ingin mencari panjang dari M min N, maka kita mulai dari panjang vektor M min N kuadrat itu akan sama dengan M min N dot M min N itu lagi, gitu ya. Karena ini tadi kalau panjang A kuadrat kan A dot A ya, maka panjang M min N kuadrat akan sama dengan M min N dot M min N. Nah, selanjutnya kita kalikan satu persatu, maka nanti hasilnya seperti ini ya. Sehingga kita peroleh bentuk M dot M, lalu di sini min M dot N dikurangi lagi min N dot M, dan terakhir min N kali min N jadi plus ya, N dot M. Nah, nanti selanjutnya M dot M dia akan sama dengan panjang M kuadrat, karena tadi kita punya sifat A dot A sama dengan panjang A kuadrat ya. Lalu di sini dikurangi M dot N dan N dot M itu hasilnya sama ya, karena dot produk itu bersifat komutatif. Sehingga di sini bisa kita gabung menjadi min 2 M dot N ditambah N dot N, maka dia akan sama dengan panjang N kuadrat. Sekali lagi karena ada sifat A dot A sama dengan panjang A kuadrat. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusi nih. Panjang M tadi diketahui sama dengan 7, maka dia menjadi 7 kuadrat dikurangi 2 dikalikan. Nah, di sini yang menarik, M dot N tidak diketahui secara eksplisit di soal ya. Tetapi di sini diketahui bahwa M itu tegak lurus N. Jadi kalau vektor M tegak lurus dengan vektor N,
Itu artinya sudut antara vektor M dan N itu adalah 90 derajat, sehingga nanti kosinusnya 0, sehingga nanti akibatnya M dot N itu akan sama dengan 0 gitu ya. Jadi ini menjadi semacam teorema yang bisa kita gunakan. Jadi kalau diketahui M tegak lurus N, maka akibatnya M dot N senantiasa 0. Dan begitu juga kebalikannya nanti ya. Jika diketahui M dot N itu sama dengan 0, maka akibatnya M itu pasti tegak lurus N, begitu ya. Sehingga di sini karena M tegak lurus N, kita simpulkan M dot N di sini sama dengan 0 ditambah vektor N panjangnya diketahui di soal yaitu 24. Hasilnya menjadi 24 kuadrat. Jadi nanti hasilnya adalah 7 kuadrat dikurangi 0 berarti tetap 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Nanti hasilnya adalah 7 kuadrat 49 ditambah 24 kuadrat berarti 576. Sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya nanti adalah 625. Sehingga kita peroleh panjang M min N kuadrat itu kan sama dengan 625 ya. Sehingga M min N-nya panjangnya akan sama dengan, kita akar ya, karena di sini kuadrat, maka panjang M min N-nya adalah akar 625 atau sama dengan 25, dan ini adalah jawabannya. Oke, lanjut ke soal terakhir yaitu nomor 10. Diketahui A dot C sama dengan 2, lalu ditanyakan jika panjang A sama dengan akar 3, panjang B sama dengan 4, dan besar sudut antara vektor A dan B adalah 60 derajat, maka A dot B plus C sama dengan berapa? Oke. Sifat yang kita gunakan adalah sifat distributif dari dot product. Jadi kalau kita punya A dot B plus C, maka dia akan sama dengan, dikalikan satu-satu begini ya, A dot B ditambah A dot C. Nah, di sini A dot C sudah diketahui sama dengan 2, tinggal kita mencari A dot B-nya saja. Nah, di sini kita manfaatkan informasi yang mengatakan bahwa besar sudut antara vektor A dan B adalah 60 derajat ya. Padahal sudah kita ketahui rumus besar sudut antara dua vektor itu adalah cos theta sama dengan A dot B per panjang A kali panjang B. Sehingga kalau panjang A kali panjang B ini kita pindah ke ruas kiri, maka kita peroleh bentuk panjang A kali panjang B dikalikan cos theta akan sama dengan vektor A dot vektor B. Nah, dari sini kita bisa menentukan A dot B dengan cara panjang A kali panjang B dikalikan cos theta. Dalam hal ini theta adalah 60 derajat ya. Sehingga di sini kita substitusi, A dot B-nya menjadi panjang A kali panjang B dikalikan cos 60 derajat ditambah A dot C. Begini. Selanjutnya, panjang A diketahui akar 3 dikalikan panjang B adalah 4. Cos 60 derajat itu setengah ditambah A dot C diketahui di soal sama dengan 2. Jadi jawabannya setengah bisa kita eliminasi dengan 4, hasilnya 2. Hasilnya adalah 2 akar 3 ditambah 2. Oke, mungkin video kali ini sampai sini dulu. Semoga bermanfaat ya. Maaf atas kurang lebihnya. Jika ada koreksi atau masukan, silakan kalian komen di kolom komentar begitu ya. Sekian dari saya. Maaf atas kurang lebihnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.